Hai sedulur, seputar dunia alur. Jumpa lagi dengan saya, narator kesayangan sedulur, hanya ada di channel seputar dunia alur. By the way, kali ini saya akan membahas film Mr. Bean Holiday. Film ini ditulis oleh Rowan Atkinson sendiri, yang disutradarai oleh Steve Bandeleck dan diperankan oleh Rowan Atkinson, Emma DeConis, William Dafoe, dan masih banyak lagi artis lainnya. Film ini dirilis pada tahun 2007 lalu. Cukup lama juga ya sedulur, tapi masih seru untuk dibahas dan ditonton. Film ini menceritakan Mr. Bean yang mendapatkan hadiah berupa liburan ke pantai Ken. Dan di perjalanan Mr. Bean mendapatkan begitu banyak masalah, hingga Mr. Bean difitnah menculik seorang anak. Wah, ceritanya lumayan seru juga ya sedulur. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingatkan lagi ya sedulur, ini hanya merupakan spoiler alur cerita film. Alangkah baiknya kalau sedulur langsung menonton filmnya, agar sedulur mendapatkan sensasi dan sudut pandang yang berbeda. Siapkan cemilan dan secangkir teh hangat atau kopi, biar sedulur bisa santai mendengarkan alur cerita filmnya. Oke, saya lanjutkan ya ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan Mr. Bean yang datang ke sebuah gereja. Di dalam gereja sedang berlangsung pengundian hadiah liburan untuk jamaah gereja. Tak disangka, Mr. Bean memenangkan undian berupa 1 unit handycam dan tiket perjalanan ke pantai Ken, Prancis. Di perjalanan menuju Ken Beach, Mr. Bean harus transit di kota Paris terlebih dahulu. Sebelum ia melanjutkan perjalanan ke Ken Beach, Mr. Bean berjalan-jalan di kota Paris. Bukan Mr. Bean namanya kalau tidak membuat kekacauan. Sesampainya di stasiun kereta, Mr. Bean tertarik dengan mesin makanan. Mr. Bean mencoba bermain-main dengan mesin makanan hingga kereta yang hendak ia naiki berangkat, membuat Mr. Bean harus menunggu kereta berikutnya. Ketika sedang menunggu kereta, Mr. Bean yang lapar menuju ke sebuah restoran Prancis. Mr. Bean yang tidak suka dengan makanan mentah membuang makanan itu ke dalam tas seorang wanita. Lalu Mr. Bean memutuskan untuk pergi ke stasiun lagi. Sesampainya di depan pintu masuk kereta, Mr. Bean hendak menaiki kereta yang kedua kalinya. Kemudian dia bertemu seorang pria bernama Emil yang merupakan seorang kritikus film. Mr. Bean meminta tolong kepada Emil untuk merekamnya. Ketika selesai merekam, Mr. Bean menaiki kereta yang hendak berangkat. Namun, Emil tertinggal di luar dan berlari memberitahu anaknya untuk turun di stasiun selanjutnya. Di dalam kereta, Mr. Bean melihat anak Emil yang bernama Stephen. Mr. Bean mencoba mendekati Stephen membuat semua orang memperhatikannya, dan Mr. Bean pun kebingungan. Sesampainya di kursi Stephen, Mr. Bean mencoba menghibur Stephen dengan tingkah konyolnya. Tapi Stephen malah kesal dan menampar Mr. Bean. Ketika kereta berhenti di stasiun, Mr. Bean melihat Stephen sudah keluar dan duduk di peron menunggu kereta ayahnya datang. Stephen memegang kamera milik Mr. Bean, membuat Mr. Bean turun dari kereta dan tertinggal kembali oleh kereta yang ia naiki bersama Stephen. Stephen melihat Mr. Bean yang sedang kesal karena ulahnya. Mereka berdua jadi ketinggalan kereta. Stephen mencoba mendekati Mr. Bean dan duduk di sampingnya. Dari kejauhan, Stephen melihat kereta yang dinaiki ayahnya melintas. Namun sayang, kereta yang dinaiki Emil tidak berhenti di stasiun tersebut. Saat Mr. Bean dan Stephen mengejar kereta, dari dalam Emil menunjukkan sebuah kertas yang bertuliskan nomor telepon. Kemudian, Mr. Bean mengeluarkan kamera dan merekam sambil berlari membuat Mr. Bean terjatuh bersama kameranya. Dalam adegan lain, Stephen sedang memutar hasil rekaman Mr. Bean. Stephen menunjukkan kepada Mr. Bean, namun sial, dalam rekaman itu nomor telepon yang dituliskan Emil tidak jelas karena tertutup jarinya Emil. Mr. Bean yang mempunyai sejuta cara menulis nomornya di buku.
mencoba menghubungi Emil dengan metode acak nomor. Akan tetapi, semua nomor salah sambung. Tiba-tiba ada kereta berhenti. Stephen mengajak Mr. Bean masuk ke kereta untuk mengejar ayahnya. Di dalam kereta, Mr. Bean melihat keluar jendela. Ternyata tiket dan dompetnya tertinggal di atas telepon umum. Mr. Bean yang duduk mendengar dan melihat ada pemeriksaan tiket, kemudian menyuruh Stephen untuk bersembunyi. Ketika Mr. Bean bersembunyi di dalam toilet, ternyata di dalam sudah ada orang. Alhasil, Mr. Bean ketahuan oleh kondektur dan diturunkan dari kereta bersama Stephen. Di dalam stasiun, Mr. Bean melihat Stephen meminta uang kepada seorang wanita. Kemudian, Mr. Bean mengikuti cara Stephen, tapi gagal. Lalu, Stephen mengajak Mr. Bean untuk menelpon orang tuanya kembali. Di tempat lain, kita diperlihatkan orang tua Stephen yang menunggu telepon dari Stephen. Namun, Stephen tak kunjung telepon. Sedangkan di stasiun, Mr. Bean dan Stephen masih mencoba menelpon ayahnya. Dari kejauhan, security melihat Mr. Bean dan Stephen sedang mengotak-atik telepon umum. Membuat security curiga lalu mencoba mendekati mereka. Namun, mereka berdua malah lari keluar stasiun. Sesampainya di sebuah pasar, Stephen lapar ingin makan, begitu juga Mr. Bean. Namun, Mr. Bean sudah tidak punya uang lagi. Ketika Mr. Bean melihat seorang pengamen, Mr. Bean mempunyai ide untuk melakukan hal serupa. Beberapa kali mencoba, tak satu pun orang memberinya uang. Dan pada akhirnya, setelah Mr. Bean melakukan drama seriosa dadakan, orang-orang memberikan uang kepada mereka dan tepuk tangan yang meriah. Selesai mengamen, Mr. Bean membeli beberapa makanan dan sebuah tiket bis. Namun tiket itu jatuh tertiup angin hingga menempel pada kaki ayam. Saat Mr. Bean mengejar ayam tersebut, tiba-tiba ayamnya diambil dan dimasukkan ke dalam kotak lalu pergi meninggalkan pasar. Mr. Bean mengejar truk itu menggunakan sepeda hingga berhenti di sebuah tempat. Mr. Bean diam-diam langsung mendekati kotak yang berisi ayam tadi. Namun, ayamnya sudah tidak ada. Lalu, Mr. Bean membuka pintu. Ternyata di dalam ayamnya banyak, membuat Mr. Bean bingung dan keluar kembali untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di luar, Mr. Bean melihat sepedanya hancur. Kemudian Mr. Bean mengambil kameranya dan memutar rekaman. Ternyata sepedanya hancur karena tank. Akhirnya Mr. Bean memutuskan untuk mencari tumpangan. Setelah lama menunggu, Mr. Bean tidak mendapatkan tumpangan. Mr. Bean memutuskan untuk berjalan kaki hingga dia tertidur di suatu tempat. Saat terbangun, Mr. Bean melihat sebuah keramaian layaknya kota zaman dulu. Kemudian ada sebuah tank masuk menembak gedung dan beberapa prajurit masuk seperti ingin berperang. Mr. Bean yang melihat seorang wanita, kemudian Mr. Bean menolongnya. Ternyata itu hanyalah adegan syuting untuk sebuah iklan. Sutradara yang heran memerintahkan asistennya untuk mengganti pakaian Mr. Bean. Di tempat lain, sebuah berita di TV mengabarkan bahwa Stephen hilang diculik oleh orang jahat. Kemudian, Mr. Bean mengikuti syuting, namun Mr. Bean membawa kamera yang membuat sutradara memecatnya. Kemudian, Mr. Bean mencoba mencarger handycam-nya yang lobet. Mr. Bean tidak sengaja mencabut kabel peledak. Adegan pun berpindah ketika sutradara memulai syuting. Namun, sutradara menghentikan syuting itu karena bom yang disetting untuk adegan tidak bisa diledakkan. Lalu, Mr. Bean pun memasang kembali kabel peledaknya karena Mr. Bean mau melanjutkan perjalanan. Kemudian, sutradara itu menekan tombol peledaknya, membuat bom meledak mengenai semua kru termasuk dirinya. Mr. Bean melanjutkan perjalanannya menuju pantai Kent. Di kejauhan, Mr. Bean melihat mobil Mini Cooper yang serupa dengan mobil miliknya.
Ternyata pemilik mobilnya seorang wanita yang bernama Sabine. Akhirnya Mr. Bean menumpang dan melanjutkan perjalanan ke Ken. Ketika mobil berhenti di sebuah rest area, Mr. Bean menunggu Sabine yang pergi ke toilet. Di sebuah restoran, tiba-tiba Stephen datang menampar Mr. Bean dan kaget. Ternyata Stephen tidak hilang. Stephen hanya diajak oleh rombongan band musik yang akan tampil besok di festival film Cannes. Sabine mengira Stephen anak Mr. Bean. Kemudian perjalanan dilanjutkan kembali bersama Stephen yang ikut bersama Mr. Bean. Di dalam mobil, Mr. Bean dan Stephen mencoba kembali menelpon Emil. Namun dari sekian banyak nomor yang ada di buku, tak satu pun nomor yang benar. Malam harinya, Mr. Bean mulai mengantuk karena mendengarkan ringtone. Sabine pun tertidur dan kepalanya menekan klakson mobil membuat Mr. Bean kaget. Akhirnya, Mr. Bean memegang setir dan menukar posisi. Kemudian, Mr. Bean membawa mobil itu. Tak lama di perjalanan, Mr. Bean mulai mengantuk lagi. Berbagai cara Mr. Bean lakukan agar tidak tertidur. Keesokan harinya, setelah sampai di Cannes, Sabine dan Stephen terbangun lalu keluar untuk merekam beberapa adegan. Sabine tersadar acara festival film Cannes akan dimulai 1 jam lagi dan mereka langsung bergegas pergi. Di perjalanan, bensin mereka akan habis. Sabine memutuskan untuk berhenti sejenak di pom bensin. Di tempat festival film, Carson Clay membuka acara tersebut menandakan bahwa acara festival sudah dimulai. Usai berganti pakaian, Sabine melihat sebuah berita penculikan Stephen dan Sabine melihat foto dirinya terlibat dalam penculikan itu. Di dalam mobil, Sabine menginterogasi Mr. Bean dan memberitahu kalau seluruh orang Prancis sedang mencarinya. Sabine menanyakan tujuan Mr. Bean, lalu Mr. Bean menunjukkan bukunya. Di tempat lain, pemutaran film Carson sudah dimulai. Ketika di perjalanan, Sabine meminta Mr. Bean untuk menyamar sebagai wanita, begitu juga Stephen untuk mengelabui polisi. Ketika sampai di pemeriksaan pos polisi, Sabine menunjukkan tiket kalau dia harus pergi ke festival bersama ibu dan putrinya. Sesampainya di festival, Stephen tidak bisa masuk karena tak memiliki tiket. Stephen kembali ke Mr. Bean dan memarkirkan mobil Sabine di parkiran. Akhirnya, Stephen dan Mr. Bean mencoba masuk lewat pintu belakang. Ketika di dalam, mereka dikejar security dan ditanyakan tiket oleh security. Lalu, Mr. Bean menunjukkan tiketnya kepada security, namun tiket yang ditunjukkan tidak sesuai. Mr. Bean pun memukul security dengan tas dan berlari hingga memasuki sebuah ruangan. Mr. Bean meminta Stephen untuk menunggu di dekat belakang layar. Di dalam teater, Mr. Bean melihat ayah Stephen dan memanggilnya. Tapi ayah Stephen tidak menghiraukannya karena Mr. Bean dalam mode penyamaran. Dari kejauhan, Mr. Bean melihat security. Kemudian Mr. Bean menghampiri Sabine. Di tempat duduk, Sabine menunjukkan kalau ini bagian scene-nya. Tapi Sabine kecewa karena adegannya dipotong. Mr. Bean yang melihat sebuah handycam di layar bioskop, Mr. Bean mempunyai ide langsung berlari menuju tempat pemutar film. Di dalam ruangan film, Mr. Bean memutar videonya yang berisi vlog perjalanan ke Cannes bersama Sabine dan Stephen. Sabine sangat senang karena videonya diputar. Berbeda dengan sang sutradara. Sutradara dan seorang security mencoba untuk menangkap Mr. Bean yang merubah pemutaran filmnya. Di depan pintu, sutradara dan security mencoba membuka pintu, namun Mr. Bean menguncinya dari dalam. Saat mereka sudah masuk ke ruang pemutaran film, ternyata Mr. Bean sudah keluar melalui lubang proyektor dan berlari menaiki kursi penonton hingga ke depan panggung. Lalu, penonton memberikan tepuk tangan kepada Mr. Bean. Tiba-tiba,
ayah Stephen berteriak kalau Mr. Bean menculik anaknya. Security dan ayah Stephen datang ingin menangkap Mr. Bean. Lalu Stephen keluar dari balik layar. Ayahnya terharu memeluk Stephen. Bahkan sang sutradara tak menyangka kalau filmnya akan sukses karena Mr. Bean. Di tengah euforia penonton, diam-diam Mr. Bean melanjutkan perjalanannya ke Pantai Ken. Di lorong bioskop, ketika Mr. Bean hendak keluar, dari jauh melihat seperti tepian pantai. Akhirnya Mr. Bean berjalan mendekati pantai, kemudian bertemu dengan Stephen dan keluarganya. Lalu mereka semua merayakan kebahagiaan. Film pun selesai. Sekian alur cerita film Mr. Bean Holiday. Nah, sedulur, gimana filmnya? Seru kan lihat tingkah kocak Mr. Bean? Sedulur wajib nonton deh filmnya. Sebelum saya akhiri, cerita di dalam film Mr. Bean Holiday banyak mengandung makna dan arti ya sedulur. Yang pertama, dalam film ini kita bisa menyimpulkan kalau kita mempunyai sebuah tujuan harus kita capai, walaupun terkadang banyak masalah atau kendala menimpa kita. Kedua, bertanggung jawablah atas apa yang kita perbuat. Walaupun dengan kita bertanggung jawab, kadang orang salah menilai kita. Namun dalam film ini berpesan kalau kamu bertanggung jawab kepada apa yang kamu lakukan, kamu akan beruntung. Sekian spoiler alur cerita dari film Mr. Bean Holiday. Jika sedulur suka dengan kontennya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, agar sedulur mendapatkan update info seputar dunia alur berikutnya yang akan kami bahas. Dan jangan lupa tekan loncengnya juga ya sedulur. Terima kasih atas waktunya sedulur. See you next time. Bye.